Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Ina Meliza dari kelompok Majapahit, ingin mempresentasikan hasil produk yang kami buat sesuai tema Perang Korea. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu moderator Siti Mariam, Liam Natina Sution, dan narasumber Reza Setiawan, Dwi Vina Ramadhani, dan Devi Anan. Dan pembimbing kelompok kami yaitu Bapak Yopi Rahmat, SPD, MSI. Di sini saya akan menyerahkan kepada narasumber yang pertama, yaitu Reza Setiawan, untuk menjelaskan apa produk yang akan dibuat sesuai dengan tema Perang Korea. Perkenalkan, nama saya Reza Setiawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asal muasal milmyeon. Tidak ditemukan dengan jelas, tetapi hanya 3 sudut pandang yang telah diceritakan. Yang pertama yaitu mengacu pada pengungsi ke dalam kelaparan sedang Perang Korea. Di Busan, sejumlah besar orang berkumpul jauh dari bencana pemboman. Di antaranya adalah orang-orang di daerah utara membuat mie dengan menggunakan tepung yang diangkut untuk tentara AS. Pada gantinya soba, yang pada saat itu sedang habis, dan juga bahan utama naengmyeon. Yang kedua yaitu mengacu pada sebuah restoran yang dibuka di Busan oleh 2 orang dari Haebeong di Korea Utara. Untuk hidangannya mereka harus mencari tahu bahan-bahan persediaan yang lebih mudah dengan popularitas yang lebih tinggi bagi penduduk di Busan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Reza Setiawan atas penjelasannya, dan akan disambung kepada narasumber yang kedua, yaitu Devri Anan Alhadid. Kepada Devri Anan Alhadid, saya persilakan. Baik, saya sebagai narasumber kedua. Mungkin banyak yang bilang, kenapa sih kami membuat mie ini gitu kan. Kami memilih mie ini karena ketika masa Perang Korea, makan ini dimakan oleh para pengungsi dari bagian utara, yang akhirnya menjadi makanan khas dari Korea Selatan, tepatnya di Busan. Mie ini memiliki bentuk panjang, tipis. Mie ini mirip juga dengan mie naengmyeon. Mewakili piring dari Busan, mie ini pada dasarnya bercampur tepung-tepung dengan tepung ubi jalar dan kentang, kaldu daging, serta beberapa jenis sayuran mendidih dalam panci. Terima kasih atas narasumber yang kedua, yaitu Devri Anan Alhadid. Di sini saya akan menyerahkan kepada narasumber yang ketiga, yaitu Dwi Vina Ramadhani, yang akan menjelaskan bagaimana cara membuat mie. Jadi saya Dwi Vina Ramadhani, saya akan menjelaskan bagaimana, yaitu pertama itu bahan-bahannya. Yang pertama itu adalah air untuk kuah mie. Habis itu karena ini bahannya sederhana, jadi kita ganti dengan mie lemonilo rasa kaldu ayam. Itu kita pakai 2 bungkus saja. Setelah itu untuk toppingnya ada wortel, sambal cabai, 2 butir telur ayam, dan dia direbus. Masuk ke cara membuatnya, yaitu pertama rebus mie lemonilo dan masukkan kuahnya, air tersebut hingga mendidih sambil diaduk. Setelah mendidih atau dirasa sudah matang, kita matikan kompornya terlebih dahulu. Dan untuk step kedua, untuk wortelnya kita bersihkan, lalu kita potong, dan lalu kita rebus. Nah, setelah direbus, mari kita angkat dan sisihkan. Dan untuk telurnya juga kita rebus. Setelah direbus, lalu kita potong. Dirasa sudah matang sekitar 15 menit atau 20 menit. Setelah itu baru kita kupas, lalu kita potong. Dan untuk sambal cabainya kita ambil menggunakan cabai merah. Lalu habis itu dibersihkan, habis itu dipotong, habis itu diblender, lalu dimasak di kompor menggunakan api kecil. Setelah itu diberi garam sedikit. Setelah bahan-bahannya selesai, lalu kita tata dan mie dengan menggunakan bahan dasar mie lemonilo pun siap. Dan untuk tampilannya, ini di sini sudah saya buat contohnya. Ini lemonilo, ada kuahnya. Terus ini juga ada telur rebus. Di sini ada wortel. Ini sudah direbus tadi. Di sini ada sambal cabai. Terima kasih kepada narasumber yang ketiga,
ketiga yaitu Dwi Vina Ramadhani, dan telah selesailah presentasi dari kelompok kami. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.